Oke, mungkin bisa kita langsung aja kepada Mas Rifat, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Ini suara saya kedengaran? Dengar. Oke, takutnya off. Oke, kalau ini berhubung saya tidak bisa memantau Zoom-nya, jadi kalau DC boleh kontak-kontak langsung saya ya, takutnya ada kesalahan teknis gitu. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah hadir di knowledge sharing media mobile. Jadi tema knowledge sharing kali ini adalah optimizing Flutter app di sebuah project gitu ya. Yang mana nanti kita bakalan nyangkut atau ngebahas soal performa gitu ya. Memang sih performa itu jadi hal yang krusial gitu ya dalam segala hal gitu, baik dalam hal teknis maupun dalam hal non teknis gitu. Ya, contohnya kalau performa dalam hal teknis itu seperti performa aplikasi kita atau kalau nggak game gitu ya, atau performa kendaraan mungkin ya. Kalau non teknis mungkin ya performa karyawan, performa penjualan gitu ya. Yang jelas performa ini biasanya jadi hal yang krusial gitu dalam suatu hal gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas cara mengoptimizing Flutter app kita itu di dalam sebuah project. Tapi mungkin saya sampaikan dulu sebelumnya yang akan saya bahas ini adalah base-nya ya gitu, dasarnya yang nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri gitu ya untuk advance-nya gitu. Jadi bukan berarti setelah mengikuti knowledge sharing ini aplikasi teman-teman kalian bisa lebih cepat, bisa lebih optimis banget gitu ya. Bukan berarti no zero atau zero bug juga gitu ya. Kalau bug di fix bukan di optimize gitu ya. Gitu. Oke. Oke, kita langsung lanjut aja. Hari ini kita akan bahas 3 seksi gitu ya. Yang pertama istilahnya, terminologi. Yang kedua basic-basicnya dalam optimizing Flutter. Yang ketiga pertimbangannya gitu ya, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengoptimasi Flutter ini gitu, dalam optimizing Flutter ini gitu. Kemudian kita langsung masuk aja ke terminologi. Oke, yang pertama Jeng. Ada teman-teman yang udah tahu Jeng itu apa mungkin? Atau ini saya kasih lihat ilustrasinya. Mungkin dari ilustrasi ini bisa kebayang nggak Jeng itu apa? Jadi itu kayak frame-nya ke skip gitu. Ya, betul ya. Bukan poinnya bukan PUBG-nya, bukan tembak-tembakannya gitu, tapi kalau gamer bilang sih nge-lag gitu ya. Kalau di istilahnya Flutter itu betul frame-nya ke skip gitu ya, atau kalau enggak slow frame gitu ya. Slow frame Jeng itu. Atau secara kasarnya sih kalau aplikasi kita itu should be fluid gitu ya, harusnya smooth gitu ketika open page atau ketika scroll gitu. Ini malah agak tersendat-sendat gitu. Nah, itu ada jengnya gitu. Jadi pada pembahasan kali ini kita bakalan nyari jengnya di mana gitu ya di aplikasi kita itu. Oke, selanjutnya profile mode. Nah, profile mode ini salah satu mode run-nya di Flutter gitu ya. Ini sebenarnya sama kayak release mode gitu ya. Itu hanya saja profile mode ini digunakan untuk mendiagnosa masalah-masalah performa di Flutter gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian selanjutnya ada flame chart gitu. Flame chart ini kita bakalan sering nemu flame chart itu, bakalan sering mantau flame chart ini. Yang mana nanti di sini bakalan kelihatan widget kita, metode-metode kita, yang mana kita bisa lihat time-nya atau waktu kompilnya itu segimana gitu. Adapun mungkin kenapa dinamai flame chart, mungkin kalau dilihat dari chart di samping ini kayak flame ya, kayak api gitu ya, kalau dibalik gitu ya. Kalau kayak gini ya mungkin kayak stalaktit mungkin ya gitu. Yang jelas chart seperti ini kita sebutnya flame chart kayak gitu. Oke, kemudian kita masuk ke dasar-dasarnya. Yang pertama profile mode. Nah, untuk menjalankan profile mode ini sayangnya kita tidak bisa pakai simulator atau pakai emulator, itu kita tidak bisa. Kita harus pakai physical device gitu.
Sama kita tidak bisa juga melakukan hot reload gitu. Jadi ketika teman-teman nemu jank nih ya, kita udah nemu jank nih, terus kita perbaiki. Nah, kalau mau lihat perbedaannya itu kita harus stop dan kita harus debug ulang gitu. Itu agak kekurangannya sih gitu ya. Kemudian cara menjalankannya Flutter run -- profile. Gitu aja gitu. Kalau pakai FVM ya FVM Flutter run -- profile gitu. Nah, selanjutnya dasar-dasar selanjutnya adalah slow app. Nah, kenapa sih aplikasi kita slow? Itu yang pertama itu sudah jelas pakai debug mode gitu ya. Kalau pakai debug mode ini nurunin RAM kita gitu ya. Nurunin performa kita. Sama simulator dan emulator gitu. Mungkin kalau device-nya atau laptopnya atau PC-nya yang high gitu ya, saya kurang tahu ini apakah nurunin frame rate atau enggak gitu, apakah jadi slow atau enggak gitu. Yang jelas kalau kita menggunakan dua hal ini, pakai debug mode, pakai simulator, itu bikin app kita slow gitu. Selanjutnya rebuild widget sama expensive widget gitu. Ini juga menyebabkan app kita slow gitu. Nah, rebuild widget itu kayak gimana? Rebuild widget itu yang pertama biasanya kita pakai metode untuk nge-build widget daripada kita pakai objek dari stateless widget gitu. Maksudnya kayak gimana? Jadi biasanya kalau kita bikin widget nih dan widget kita tuh udah banyak, udah panjang gitu. Biasanya kita refactor. Nah, refactor itu biasanya cara singkatnya sih kita klik kanan terus nanti pilih extract method gitu. Jadilah sebuah metode gitu, untuk membuat atau membuild widget-widget itu gitu supaya lebih singkat. Nah, hal tersebut sebenarnya ternyata itu kita nge-rebuild widget-widget yang ada di dalam metode itu terus-menerus gitu. Nah, daripada kita pakai stateless widget gitu. Jadi kalau shortcut-nya sih di klik kanan extract widget gitu. Nah, kalau pakai stateless widget plus ini itu kayak ada mekanismenya. Jadi widget-widget kita tuh di rebuild yang pernah aja, yang belum pernah aja gitu. Jadi yang pernah dia kayak ada semacam state-nya di key-nya gitu kalau stateless widget itu gitu. Jadi disarankan untuk memakai stateless widget plus gitu. Nanti dipanggil objeknya daripada kita bikin widget yang banyak terus dibungkus sama metode gitu. Nanti contohnya saya perlihatkan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah rebuild stateful widget menggunakan set state gitu. Ini udah jelas ya. Mungkin teman-teman juga udah udah banyak yang tahu kalau kita pakai set state di stateful itu nge-rebuild semuanya gitu. Nah, di sini peranan pentingnya kita harus pakai state management gitu. Baik itu pakai Redux, baik itu pakai block, getX gitu dan lain-lainnya gitu. Hanya di sini solusinya kita harus pakai state management gitu. Nah, kemudian hal yang penting lainnya adalah expensive widget nih. Ini nggak mungkin sih ya, tapi saya kasih contoh seperti ini. Misal ada desainer yang nge-provide desain list kayak gini gitu ya. Nah, terus teman-teman bikin programmatically gitu. Ini pakai widget kontainer, kotak, gitu, warnanya coklat, gitu. Ini diulang berapa kali, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus tambahin teks di tengahnya, ini code base semua, terus pakai shadow, gitu. Ditambah lagi teksturnya yang titik-titik ini mungkin teman-teman karena terlalu excited dengan programmatically, teman-teman bikin pakai random dot gitu ya di sini, sehingga jadi ada teksturnya gitu. Nah, itu bayangin setiap widget yang teman-teman pakai, yang teman-teman buat itu di rebuild terus-menerus gitu. Apalagi nanti dalam sebuah list gitu. Nah, kalau misal ada semacam desain kayak gini, mungkin kita bisa provide lebih baik kita pakai aset aja gitu, biar jadi satu widget gitu. Nah, ini salah satu expensive widget itu adalah kebanyakan ornamen gitu. Bukan tidak boleh sih ya, tapi diusahakan atau disarankan kita mengurangi banyak ornamen gitu. Kemudian yang kedua,
ini kita saya percaya pasti jarang gitu ya di teman-teman semua yang punya kasus seperti ini. Tapi biasanya kita pakai large image yang besar gitu ya, yang 3 mega ke atas, bahkan ada yang 10 mega, hanya untuk sebuah list thumbnail gitu. Ini kan kalau list diulang terus-menerus ya, terus-menerus gitu. Misal kalau list news itu ada beratus-ratus, itu ada banyak banget gitu. Dan thumbnailnya itu, satu thumbnailnya itu 10 mega gitu. Ini kebayang ya beratnya gitu ya. Nah, solusinya ya teman-teman provide thumbnail yang kecil gitu, yang ratusan kilo mungkinnya yang kecil gitu. Tapi resolusinya masih kelihatan untuk ukuran gambar yang kecil gitu. Saya yakin ini jarang terjadi gitu ya. Yang sering terjadi itu biasanya dari APA gitu. Dari APA nge-provide thumbnail yang ukurannya besar gitu, atau mungkin klien salah upload lah gitu. Atau kalau enggak kita salah ngepick, salah ngambil field gitu, malah kita ngambil field yang besar gitu, image besar gitu. Biasanya kan kalau backend nyediain ini ada thumbnail, ada image yang besar buat detail gitu. Jadi mungkin kita salah ngambil gitu. Jadi gede nih gitu, pas di scroll, loh kok yang ini nge-lag gitu. Nah, ini bisa didiagnosa dulu gitu sama teman-teman nanti. Gitu. Kesalahannya apa? Oh ternyata mungkin kesalahannya dari API ngeload data yang besar gitu, atau ngeload image yang besar gitu. Nah itu expensive widget ya. Kemudian selanjutnya pertimbangan nih. Apalagi dalam sebuah project kita harus sebelum kita mengoptimizing factor app kita, ada beberapa yang harus dipertimbangkan gitu ya. Karena dalam sebuah project itu biasanya kan ada timeline ya yang harus kita perhatikan gitu. Nah, yang pertama premature optimization gitu ya. Nah, premature optimization ini bisa kita bilang kita terlalu cepat melakukan optimisasi gitu. Terlalu cepat. Misal nih, satu fitur belum beres, tapi kita udah nyari-nyari jeng gitu. Kita udah ngelakuin optimisasi gitu. Nah, ini sebaiknya jangan gitu ya. Karena tidak semua fitur harus dioptimisasi gitu sebetulnya gitu. Yang kedua, diukur gitu atau mengukur. Kita harus bisa mengukur. Jadi kalau dalam sebuah project nih, kita kan biasanya ada timeline atau ada ada hari-hari di mana kita itu nunggu gitu ya, nunggu misal portal design atau nunggu misal requirement yang belum jelas gitu. Nah, biasanya dalam waktu nunggu itu bisa kita manfaatin untuk mengoptimisasi faktor app kita gitu. Nah, tapi kita juga harus bisa mengukur. Misal kita punya waktu nunggu 3 hari nih, kita mau coba mengoptimisasi gitu. Nah, sebenarnya ini tergantung pengalaman kitanya juga gitu ya. Tapi kalau udah bisa ngukur, misal kalau dalam waktu 3 hari gitu kita bisa naikin 20% performa app kita, ya itu bisa dilakukan gitu. Tapi kalau kita dalam 3 main days itu cuma 1%, ya itu lebih baik dipikirkan ulang gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah critical. Biasanya kalau critical ini berhubungan dengan main feature gitu ya, fitur-fitur utama kita gitu. Biasanya PM atau mungkin analis harusnya atau disarankan untuk ngasih beberapa main days untuk melakukan optimisasi di fitur utama gitu yang sedang dikerjakan oleh developer gitu. Karena fitur utama itu biasanya banyak dikunjungi oleh user gitu. Jadi harus benar-benar optimize gitu ya. Harus benar-benar dioptimisasi gitu di fitur tersebut gitu. Jadi tidak semuanya fitur harus dioptimisasi gitu ya. Jadi diutamakan yang fitur utamanya aja gitu, yang kritikal gitu. Kemudian selanjutnya trade-off. Nah, ini bisa dibilang tarik ulur gitu. Nah, trade-off ini kita nggak bisa istilahnya itu ngeborong ya. Kita nggak bisa memborong semuanya gitu. Maksudnya gimana? Contohnya kayak gini. Ketika kita mau buat aplikasi yang full animation, yang bagus banget gitu animasinya gitu ya, luar biasa, itu kita tidak bisa performa kita itu tidak bisa bagus gitu, performa aplikasi kita itu gitu.
Nah, sebaliknya kalau performa kita bagus, kita harus banyak mengurangi animasi gitu. Pada dasarnya kayak gitu sih intinya. Atau kalau yang teknikal banget sih, kita banyakin cache buat ngurangin beban prosesor gitu. Tapi di samping itu kita banyak ngebebani memori gitu. Jadi karena terlalu banyak cache nih, prosesor ringan kerjanya gitu. Oh, ini pernah nih ngambil dari memori. Oh, proses ini pernah nih ngambil dari memori gitu. Tapi memori banyak numpuk cache-nya gitu. Nah, itu trade off gitu ya. Oke, selanjutnya kita debug sedikit ya. Kita demo sedikit ya debug profiling ini gitu. Tapi sebelumnya ada yang akan saya sampaikan dulu nih. Nah, saya kutip dari Flutter Europe 2020 gitu ya. Jadi yang akan saya demokan ini atau yang saya sampaikan kali ini itu sangat sedikit sekali gitu ya. Karena apa istilahnya debug profile ini itu mencari change ini itu kayak kita mencari jarum di tumpukan jerami lah istilahnya gitu. Nah, yang saya sampaikan ini mungkin seperti ini ilustrasinya gitu. Jarumnya sedikit, jarumnya satu, jeraminya sedikit gitu. Terus saya juga tahu jarumnya ada di mana karena saya ngeletakinnya gitu. Ini yang saya contohkan. Beda kalau kita sudah masuk ke dalam project yang mungkin kelihatannya seperti ini gitu. Jadi jarumnya banyak, jarumnya mungkin ada puluhan atau ratusan di dalam gitu. Mencari jarumnya take time banget gitu. Atau ada kemungkinan juga ketika kita nyari jarum itu kita ketusuk gitu. Jadi di sini saya sampaikan lagi kalau yang saya sampaikan ini adalah dasarnya gitu. Nanti teman-teman bisa mengembangkannya gitu. Oke. Nah, sebentar ini saya mau coba jalanin ini ya, coba jalanin mode profile ya. Jadi ini saya udah jalanin karena ketika kita ngeran profile mode ini biasanya ngerunning Gradle dulu dan cukup lama gitu ya. Ya 45 detik lumayan lah ya gitu. Nah, di sini kalau teman-teman udah jalanin Flutteran profile gitu karena saya Flutternya pakai FVM, jadi depannya pakai FVM. Nanti teman-teman bakal nemuin terakhirnya kayak gini. Flutter DevTools Debugger. Nah, mProfiler. Ini akan ada linknya nih kayak gini. Nah, teman-teman bisa komen klik atau control klik atau bisa copy juga gitu ya. Nanti tampil seperti ini. Nah, karena ini tidak bisa di simulator atau di emulator, jadi saya screen copy layar handphone saya ya. Ini layar handphone saya. Nah, untuk yang pertama kita akan coba ini dulu ya, tracking widget dulu. Yang pertama kalau udah connect kayak gini, kalau device-nya udah connect, terus teman-teman udah ngerun profilnya, udah buka juga DevTools-nya, tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman klik dulu ininya, performance overlay-nya, biar kita tampil gitu ya, di sini. Frame-nya kelihatan, gitu kayak gini. Kayak gini kelihatan. Kedua, track widget-nya juga gitu. Jadi biar kita kelihatan di sini di flame chart-nya, kelihatan widget-widget yang kita build gitu. Nah, saya sedikit pengenalan dulu ya untuk tampilan Flutter DevTools-nya. Ini ada performa. Performa ini bakalan kita sering pakai. Terus ini CPU profiler buat ngedebug CPU gitu. Tapi biasanya sih di sini buat ngedebug atau ngetrace ini fungsi-fungsi yang dalamnya itu proses bisnisnya tidak menyangkut widget gitu. Kayak misal kalau iseng-iseng teman bikin metode soal Fibonacci gitu. Nah, ini kan kalau di sini nggak kelihatan ya. Nah, nanti di CPU ini kelihatan gitu, di core gitu. Memori sama network ini ya dan lain-lainnya kita tidak akan pakai dulu gitu ya. Karena untuk ngedebug memori ini cukup effort gitu ya. Teman-teman harus mantengin terus. Sama network ini kita tidak pakai gitu. Tapi kalau misal teman-teman mau memperdalamnya lagi boleh. Nanti ini aja paling cari aja sendiri kalau debugging atau tracing
network di Flutter DevTools itu kayak gimana, ini bisa di sini. Oke, kita langsung cek aja ya. Di sini saya punya aplikasi yang kayak di Flutter Europe 2020. Nah, kita akan cari Jenk dulu nih, yang dikit-dikit lah ya di sini. Saya punya screen, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 screen ya. Yang pertama welcome page yang ini, terus ada masalah widget, sama fixingnya, sama animation widget, sama fixingnya gitu ya. Oke, yang pertama kita clear dulu ini ya. Kita clear dulu biar kalau habis teman-teman gerak-gerakin nanti kan track nih. Nah, nanti clear dulu. Jangan lupa performance offline-nya diklik sama track widget-nya diklik. Setelah itu mungkin saya geser dulu. Set. Nah, biasanya kalau ada jank ini atau slow frame ini ada tampilnya kayak gini. Kayak gini. Ini teman-teman bisa klik. Nah, ini kita bisa lihat ke timeline event-nya atau biasa kita sebut line chart-nya. Ini kalau cara adjust-nya ini enaknya pakai mouse ya. Kalau mau geser-geser di drag, kalau mau zoom in zoom out itu di scroll gitu. Geser ke bawah gitu. Jadi bisa diatur-atur ininya gitu. Nah, kita lihat nih yang pertama kita lakukan kalau mau debug widget itu cari dulu page-nya gitu ya. Page yang saya buat itu namanya widget problem page. Di sini langsung kelihatan widget problem page. Gitu. Kayak kita naruh jarum sendiri, nyari sendiri gitu ya. Kayak gitu. Nah, di sini kita lihat ini janknya tinggi banget ya, sampai 31 milisecond. Nah, kita klik dulu page-nya apa, terus kita klik di bawahnya, di CPU profile-nya, bottom up-nya. Bottom up itu maksudnya metode-metode atau kelas-kelas yang paling tinggi waktunya gitu. Nah, kita lihat di sini. Di sini tadi saya sempat jelaskan bahwa kita lebih baik pakai kelas stateless daripada kita build pakai metode gitu ya. Nah, maksudnya kayak gini. Nah, di sini saya nemu Jenk yang mana Jenk itu ada nama metode namanya build widget method gitu ya. Nah, ini buatan saya. Kenapa saya tahu ini buatan saya? Karena di sebelah kanannya bisa teman-teman lihat. Ini ada lokasi widgetnya atau lokasi filenya itu tampil ke folder kita gitu. Nah, kalau misalkan yang grow ini dari framework-nya ya, jadi nggak nampilin foldernya di mana gitu. Jadi kalau path-nya ini ke file kita, gitu, ke folder kita, oh ini berarti buatan kita kayak gitu. Nah, di sini kita ketahuan nih metode build widget method ini nge-impact sampai 5% ke performa kita gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, saya punya problem page yang tadi, widget problem page yang tadi, saya pakai build method nih. Jadi nge-build kan tadinya ini semua widget ini tuh ada di sini ya, gitu. Cuman saya bungkus pakai metode jadi seperti ini gitu. Nah, ini dalamnya itu ada 9 widget ya. Ini saya sudah hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu ya. Sudah hitung. Nah, ketika kita pakai metode kayak gini, pakai metode itu dibungkus pakai metode, itu menurut informasi yang saya tahu itu jumlah widget yang ada di dalam metode ini dikalikan jumlah build-nya gitu. Jadi ini ada 9 widget kali saya iterasi 10.000 kali, jadi ini ada 90.000 widget gitu ya. 90.000 widget yang kita build gitu. Nah, berbeda kalau kita pakai kelas stateless gitu ya. Nah, ini biasanya kalau kita nggak salah nih, kita swipe lagi ke sampingnya, ini berkurang banget nih, berkurang. Ini saya udah swipe ke sampingnya ya, ke page namanya
ke page yang namanya widget problem fix page. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa bandingkan ya. Yang ini saya pakai metode, dibungkus pakai metode. Yang ini saya pakai stateless gitu ya, stateless widget gitu. Jadi sebenarnya yang ini dibungkus kelas, yang ini dibungkus metode gitu aja sih gitu ya. Nah, terlihat ini perbedaannya ya, sampai dikurang dari 24 milisecond gitu. Nah, ini sangat berdampak sekali ya ketika dilihat di bottom up-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nggak ada metode yang kita buat gitu. Berarti ini lebih efektif kalau pakai cara seperti ini gitu. Kemudian shortcut-nya yang tadi saya udah mention sebelumnya, ketika kita udah numpuk kayak gini nih, nah daripada kita klik kanan refactor extract method, lebih baik kita extract widget gitu. Kalau extract method nanti jadi gini, misal. Nah, jadi gini. Dikeluarin tapi dalam bentuk metode. Nah, tapi kalau kita extract widget, nah ini extract widget, nah nanti dikeluarin tapi dalam bentuk kelas stateless widget gitu. Nah, katanya kalau dengan stateless widget ini ada skema key gitu, skema catch gitu, sehingga widget-widget tertentu tidak usah di-build ulang gitu. Kemudian kalau teman-teman pakai Dart atau pakai Flutter terbaru, itu biasanya disuggest pakai konstan, kayak gini. Ini kalau dihapus konstannya, ada warningnya, nah prefer constant with constant constructor. Jadi ini lebih baik pakai konstan. Jadi kalau udah pakai konstan, sistem nggak bakalan mikir lagi nih, oh ini konstan, nggak usah di-build lagi, kayak gitu. Nah ini untuk performa widget, gitu ya, udah bisa mengurangi lah lumayan kalau pakai cara seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk animation gitu ya. Nah, itu untuk animation ini kita tidak jauh-jauh pakai ini, kita cukup pakai ini aja, pakai print aja ya. Kita cukup pakai print aja seperti ini. Jadi di animation problem page saya punya child, mana child. Nah, saya punya child namanya counter widget. Tiap counter widget itu di build, itu saya print build counter widget gitu. Nah, di sini saya mau coba build, mau coba counter, nanti dia nge-build lagi atau enggak ya. Saya coba counter, tek. Oke, sekali saya klik, ini satu kali ya, sekali saya klik, dia nge-build 33, 34, 35 kali gitu ya, sampai 35 kali. Saya build lagi coba, terus-terusan. Padahal saya satu kali klik gitu ya. Nah, kalau kita pakai solusinya kayak gimana? Nah, solusinya seperti ini. Nah, di sini saya tampilkan solusinya yang fixingnya, yang sudah di-fixnya. Itu animation builder itu punya field namanya child gitu ya. Jadi teman-teman daripada mana animasinya tadi? Nah, daripada animasinya child-nya dipasang di sini di dalam builder, lebih baik teman-teman bring child-nya ke atas gitu ya, ke sini gitu. Jadi di sini pakai child yang ada di sini gitu. Nah, nanti untuk cheat sheet-nya saya kasih di PPT-nya ya gitu ya. Just kalau seperti ini nanti build-nya ini bakalan satu kali ya. Nah, ini saya stop dulu. Pause. Nah, ini ketika saya klik, nah ini cuma satu kali. Beda sama yang ini, ketika saya klik, tek. Nah, 34 lines gitu. Jadi 34 lines nge-print ini counter widget gitu. Kalau ini karena kalau saya stop bisa lama lagi, jadi mungkin saya bikinin videonya di sini. Nah, ini jadi kalau pakai counter widget itu, kalau pakai yang child-nya di dalam itu, nanti bisa seperti ini, sampai 32 kali sekali nge-build tuh dalam animation builder ya. Tapi mungkin kalau ketika pakai yang kedua ini,
Nah, ini cuma satu kali gitu. Nah, di sini kalau di sini kurang kelihatan, tadi tampilnya kayak gitu ya. Ini soal animation builder. Gitu. Nah, kemudian untuk lebih advance lagi, teman-teman bisa nanti cari tahu soal memori, gitu. Nanti bisa dicari tahu yang banyak pakai memori itu yang mana, gitu. Di sini banyak, gitu. Metode apa, gitu. Kelas apa, ini bisa diulik-ulik sendiri, gitu. Sama yang selanjutnya adalah network. Nah, ini penting juga. Nanti kita bisa tahu ini juga ya, durasi mengakses suatu API itu segimana, gitu. Kita bisa di-debug juga di sini, gitu. Kemudian cara debugnya ini sebenarnya saya contohin dari CPU profiling ya, gitu. Jadi misal yang ini saya, nah misal dari awal, nah kalau ini tidak seperti yang performa yang live tadi ya, kalau CPU profiler ini harus di-record dulu. Jadi yang pertama kita record dulu, setelah record kita jalanin, misalnya set. Nah, setelah jalanin kita stop. Nanti akan diproses seperti ini. Cuman di sini enaknya buat nyari ini sih metode-metode yang tidak berhubungan dengan widget. Gitu. Tapi sama ada bottom up-nya, terus bottom up-nya. Nah ini yang tadi masih kelihatan, yang build widget method juga. Gitu. Nah, kayak gitu mungkin kalau demonya ya. Kemudian untuk selanjutnya, mungkin saya lanjutin dulu sedikit. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan, saya simpan di PPT-nya biar bisa jadi kayak cheat sheet gitu ya di sini. Daripada kita pakai build method kayak gini, lebih baik pakai stateless widget gitu. Kemudian, nah ini screenshot dari yang tadi bisa mengurangi sampai 22% ya. Kemudian, nah ini animation builder, detailnya bisa dilihat di sini. Jadi ketika kita mau build widget, itu diusahakan untuk tidak di dalam buildernya di sini. Nah nanti yang tadi diulang-ulang terus yang ini. Tapi di animation builder itu ada field namanya child. Nah kita simpan childnya di sana, widgetnya di sana. Nanti biar builder yang nge-rebuild childnya kayak gitu. Oke, kemudian nah ini referensinya boleh teman-teman kaji ulang gitu ya dari beberapa referensi yang saya kaji juga dan source-nya juga ya. Nanti PPT-nya mungkin saya share ke teman-teman semuanya gitu.